مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله وسلم يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa akhrana binatitu al-qabul bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Aba Yukhainun amin amsinin wa amin sallallahu wa amin amin sanfin wa khalisin wa jabal syarikil ardi maghrib ya barim jitadin wa jitadin masyayikhin wa alimina Sayyidina Sayyidina Basal Makin Makin Hasan wa Abu Yasin Muhammad bin Salim Basal Makin Makin Hasan Usuli wa fudil masyayikhin Allah yafillahu wa Al-Fatihah. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, masih kita membicarakan tentang bagaimana kita harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kita. Yang mungkin dianggap bahwa muamalat atau hal-hal yang menjadikan atau menghasilkan sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat itu dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis mungkin. Tapi banyak ya sesuatu yang mungkin tidak diperhatikan yang itu juga akan bisa menghasilkan sesuatu yang haram, yang akibatnya juga tidak kalah dahsyat dari apa yang pernah kita bahas ya. Di antaranya sini kita diingatkan tentang at-tarhib min akli malil yatim dulman ya. Memakan harta anak yatim secara dolim ya. Artinya tidak sesuai dengan syariat ajaran. Targhib fi kafalatil yatim wal ihsan ilai, dan anjuran untuk mengurus anak yatim dan berbuat baik pada anak yatim. Wa ilal mustata'afina minal mu'minin, dan berbuat baik mengurus terhadap orang-orang yang lemah dari orang-orang mukmin. Qala Allah Ta'ala
innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini sangat jelas sekali, barang siapa atau orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara dolim, dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, sungguhnya mereka sama dengan memakan atau memasukkan api neraka pada perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Yatim kita tahu, al-aitam, al-yatama adalah huwa man mata abuhu walam yablugh al-hulum. Anak yatim itu adalah seseorang yang ditinggal mati bapaknya sedangkan dia belum balik. Jadi wis balik ya duduk yatim meneh wisan. Ya. Saya termasuk yatim piatu malah nih. Malah wajib disantuni malah. Kita ya sudahlah, kita tidak perlu ya membahas yang jelas-jelas memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Ya kalau Quran sudah menceritakan ini berarti ada oknum-oknum yang memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dengan cara mendirikan panti asuhan misalnya, yang dengan mendirikan panti asuhan tersebut ya, dia memanfaatkan anak yatim untuk memperkaya diri misalnya. Ya pasti ada, wong Qur'ane ono. Semua yang diperingatkan oleh Al-Qur'an itu berarti ada dan bisa kemungkinan terjadi. Dan terbuktikan beberapa kali ya kita mendengarkan kabar berita bahwa panti asuhan ada yang dimanfaatkan. Ya. Artinya anak yatim ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu kalau itu sudah jelas ya. Ya. Yang kadang-kadang kita tidak sadari yang kemarin kita bahas itu ya. Jadi ono wong mati otomatis ninggal rondo ambek arek yatim. Mereka dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi mungkin juga bisa dikatakan tidak mampu. Terus karena ya, tradisi atau sesuatu yang sudah biasa dilakukan, yaitu selamatan sampai pitung dino, yang di situ kita semuanya makan-makan, kita tidak tahu yang kita makan itu ya opo ceritane. Bisa-bisa yang kita makan ya mestinya jatai digawe biayanya arek yatim. Nah, ini yang bermasalah kan, yang ini yang perlu kita pikirkan ya. Dan ini kenyataannya ada gitu loh. Karena sekali lagi saya pernah disambati sama ya rondo sing ditinggal anak, tinggal suaminya ini. Ya. Nah, terus ya apa itu kan butuh pemikiran ya, butuh solusi ya. Supaya kita tidak termasuk ya'kuluna amwalal yatama. Walaupun ya'kulu di sini bukan harus dimakan, bukan ya. Jangan terus hartanya anak yatim ditukokno sepeda motor digawe
ngalor ngidul. Sing gak oleh kan yak kulun lah, gak mangan kok tak tumpaki. Ya padha wae. Ya bukan yak kulun itu jangan diartikan memakan saja. Ya. Makanya wa abbara bil akal di annahu ablahu anwa'il intifa. Ya. Jadi diibaratkan dengan makan itu karena makan ini merupakan hal yang paling umum sebagai bentuk pemanfaatan harta dipangan. Tapi bukan hanya dimakan saja. Misalnya kayak tuku pakaian digawe atau kayak itu kendaraan atau digawe apalah yang memanfaatkan harta anak yatim. Ini penting sekali. Kadang-kadang saiki ono wong sing menafsirkan Quran itu dengan sempit ini. Engko kayak contoh misalnya ada itu saya pernah dengar itu pendapat ngono. Sing haram babi ku dagingi ambek darahe. Nek belungane gak apa-apa karena gak disebut. Di Al-Qur'an gak disebut belungane lah, repot iki ngono. Iki lak male lucu-lucuan malah ini. Ya ini artinya kan apa ya? Ada istilahnya ba'at mingkul, hanya menyebutkan satu tapi untuk mewakili semuanya. Ya koyo istilahnya koyo bahasa Indonesia kok tidak kelihatan batang hidungnya, mosok kate irunge tok sing ketok wonge gak ono ngono. Ya batang hidungnya berarti ketok wonge kabeh, tapi itu kan bahasa majas istilahnya. Nah, Quran juga gitu, kita harus ngerti ya. Seperti warka'u ma'ar roki'in itu artinya sholat tapi disebut cuma rukuk. Rukuk itu maksudnya sholat, duduk mek rukuk tok. Warka'u ma'ar roki'in akhirnya mek rukuk tok, bareng-bareng manu ngali mek gawe rukuk tok. Ya ndak benar juga. Ya. Apalagi rek sampai diplesetno warka'u ma'ar roki'in jarine rokokan bareng-bareng ngono iki. Ngerokok bareng-bareng ono dalile apa dalile warka'u ma'ar roki'in lho. Ngawur meneh iku jane. Jadi yakul di sini ya pokoknya memanfaatkan al-intifa, memanfaatkan harta anak yatim. Ya. Ya mau dimakan, dimanfaatkan untuk apa? Ya, ini yang ya apa ya caranya ya? Makanya kalau ada misalnya orang meninggal yang dalam kondisi meninggalkan anak yatim, ninggal no rondo nggak usah khawatir, mana rondo sih enom insyaallah wis dilungkas wis. Arek yatim iki lho, arek yatim ini harus dipikirkan ya apa iki. Dan ketika kita makan di tempat itu, apakah ini sudah terpenuhi kebutuhan anak yatim ini? Karena kita harus berbuat baik kepada mereka kan, jangan malah menghabiskan jatah mereka. Setelah kita makan-makan petung dino entek pirang ewu, entek pirang juta iku. Akhirnya harta itu diambilkan dari warisannya arek yatim itu. Ya arek dulur-dulure melok ngopeni atau wis petung dino iki sampean gak usah melok-melok wis. Ya. Kadang-kadang sing teko mek beras ambek mie tok kan. Sing wong nyelawat lho kan gawa beras gawa mie. Tapi sing metu kan rawon, soto misalnya. Ya karuan sing teko beras ambek mie ya digaekno bendino ya beras ambek mie oleh iki anjene kok. Tapi mestinya kan itu kan karepe kan digawe arek yatim duduk digawe. Insyaallah alam iki apa iki karena kita bahas masalah makan harta anak yatim ini. Ya benar ada dalilnya orang mati itu disodakoi. Iya oke sodako. Saya tidak menafikan sodako untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya idkhulus surur menyenangkan orang-orang yang mendoakan. Tapi kita berbicara di balik itu ini kondisinya tidak sama kan, tidak semua orang mampu. Ya kalau gak mampu terus ya opo. Iki ono rondo anak isik cilik-cilik. Terus mungkin sing mati ninggal utang. Dunyane pas-pasan. Nah, terus kita yang nahlili itu lho ya opo. Kolu tamangan kalau itu. Opo sih misale kene nahlili gak katik mangan opo sih anjene gak mampu kan? Atau wis ngene lho rek timbangane kene mangan iki jatane awakan segone awakan digawe rek yatim wis ngono. Kene ndongakno bareng-bareng. Kan juga ndak masalah kalau gitu.
Makanya saya punya jamaah tahlil garingan ya, tahlil sing gak ono suguhane apa-apa. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan, tapi ya memang sak munut tok gak iso berkembang. Karena garing ya. Kayak sing telesan yo akeh jane. Ya ndak apa-apa. Pokoknya gak buyar no, alhamdulillah ya. Ya insyaallah ndak buyar. Tapi lo la yamutu wa la yahya ya nih. Nah, ini karena ancamannya besar ya. Orang yang makan hartanya anak yatim padha karo mangan ngelebokno geni neraka nang wetenge. Ya, alias menyeret dia ke neraka, ya ulu ilan nar yaumal qiyamah. Wa qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Nah, ini dalam ayat ini diperbolehkan mengelola harta anak yatim yang tujuannya untuk mengembangkan ya, untuk ya apalagi anak yatim kan anak yang belum balik, yang masih belum bisa mengelola hartanya sendiri. Sehingga kalau ada orang yang bisa memanage harta anak yatim ini dengan baik, akhirnya nanti kalau anak ini sudah besar, dia mendapatkan hartanya kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Apalagi kalau hanya dikonsumsi saja mungkin hari ini gede wis entek. Nah, kalau ini punya pemikiran wis ngene dikelola ya ndak apa-apa ya. Jadi campur sampai donyane iki modale arek iki tak kelola nang bisnisku pisan, nanti kayak bagian hasil bagus itu ya. Jadi ndak ada masalah ya. Bahkan dia mengelola harta anak yatim itu seperti mengelola harta saudaranya sendiri yang menginginkan kebaikannya. Nah, tapi yang tahu hanya Allah ya, tujuannya yang pasti boleh mengelola harta anak yatim asalkan ya dengan tujuan baik dan tidak, kalaupun mau mengambil keuntungan dari pengelolaan, istilahnya kan pengelolaan kan ada bagi hasil istilahnya ya, enggak masalah kalau memang itu ya secukupnya, kalaupun tidak ambil bagi hasil ya lebih baik ya, cuma itu tidak masalah lah ya dalam pengelolaan harta anak yatim ya. Ini artinya di sini bukan termasuk memakan harta anak yatim ketika kita bisa mengelola dan itu memang bagian dari bagi hasil, itu bukan termasuk. Dan itu ada dilakukan oleh beberapa panti asuhan, jadi harta anak yatim ini dikelola dengan baik, maju, malah iso digawe nguliahno, iso digawe buka usaha untuk anak-anak yatim. Wah itu ya bagus ya kalau memang bisa mengelola itu ya. Itulah yang disebut orang yang kafilul yatim ya, ngurusi anak yatim ya. Kalau bisa mandiri gak njaluk-njaluk, gak ngurusi anak yatim kuwi gawe proposal sak akeh-akeh ini mubeng nggawa nglilingno proposal tok, bukan itu saja ya. Kalau bisa ada pendidikan untuk anak yatim ini, pengembangan, tidak masalah ya. Kalau sudah bisa mengelola harta anak yatim, wah ini termasuk istimewa ya. Artinya gini ya, jadi anak yatim ini kan ini menjadi media seseorang untuk mendapatkan kebaikan yang besar sekali. Jadi sebenarnya konsepnya atau prinsipnya itu ya Islam prinsipnya ya sama lah ya, nah, dengan standar kehidupan manusia ini ya. Karena memang Islam ini agama yang ya agama standar sudah ya. Aturannya itu sebenarnya standar ya. Konsepnya itu standar, artinya secara umum orang itu mestinya bisa menerima. Jadi kebenaran Islam kebenaran universal ya. Kalau
disampaikan, dijelaskan kepada siapapun, kalau memang menggunakan akal sehat, itu pasti menerima konsep Islam itu. Di Islam itu kalau ada sesuatu yang mempunyai kebaikan yang luar biasa, tapi pasti di satu sisi ada resiko kalau menyelewengkan kebaikan ini, maka itu akan rugi yang luar biasa. Jadi kalau anak yatim ini bisa benar-benar ngurusi anak yatim dengan benar-benar, Masya Allah derajatnya tinggi. Tapi rek mengkhianati, menyelewengkan, iku juga jatuhnya juga nemenis kaya wong tombok lho, wong judi lho. Tomboke akeh ya engko rek oleh batine akeh, tapi rek ya rek kalah ya rugine ya akeh. Seperti itulah gambarannya. Anak yatim ya seperti itu. Ya semua ya, konsep Islam itu biasanya seperti itu. Ya, berkaitan dengan Al-Quran misalnya, ya Al-Quran mesti ada yang apa, hujatan lana atau hujatan alaina. Ya, hujatan lana yo top is apa akan terangkat derajatnya setinggi-tingginya. Tapi kalau hujatan alaina ya akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, yatim ya ini resikonya. Makanya kalau ngurusi panti asuhan, ngurusi darul aitam, waduh rek gak hati-hati yo bahaya. Kudu hati-hati karena ini resikonya tinggi nih. Tapi kalau benar-benar bisa ngurusi, Masya Allah, sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahakada. Kahakada itu dengan menunjukkan dua jari beliau gini. Wa asyara bisababa wal wusta. Faraja bainahuma, dikon kayak ngene. Besok aku ambil wong sing ngurusi yatim kayak ngene di swarga, saking cedeke. Ya. Itu kayak ngene kan ya adol iya. Metal iki. Ngene lho. Nah, ini saking cedeke. Itu kan apa derajat sing paling dhuwur di swarga rek gak jajari Rasulullah itu. Ndak ada Ustaz. Gak ono Rasulullah itu apa? Derajatnya itu sudah derajat yang makomam mahmudah, derajat yang ya, apa yang tinggi sekali. Ya. Tidak ono sing jari Rasulullah jejerku yo derajat sing paling dhuwur. Direk ngurusi arek yatim atau apa berbuat baik kepada arek yatim yo luar biasa pahalanya, tapi berbuat jelek, mendolimi anak yatim yo resikonya yo kuwede wisan ya. Pokoknya sing urusane mbek arek yatim ini harus hati-hati. Dan akan mendapatkan jaminan surga kalau bisa menjadi kafilnya anak yatim, iso njogo arek yatim, hartanya anak yatim, apalagi memenuhi kebutuhannya anak yatim. Ya. Al-Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Ahmad. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang lain disebutkan man qabada yatiman min baini muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah albattah illa an ya'mala dzamban la yufar, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Ya. Sampai ada jaminan kalau ada orang yang bisa menjaga anak yatim, memenuhi kebutuhan anak yatim sampai makan minumnya, maka dipastikan pasti dia masuk surga, pasti. Masya tawong iki banyak kekurangannya, pasti masuk surga. Sampai yang bisa menganulir jaminan ini cuma apa? Illaan ya'mala dzamban la yufar, kecuali dia melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Lah, semua dosa bisa dimaafkan hari, kecuali dosa syirik. Tapi itu pun kalau bertobat dengan sungguh-sungguh ya bisa kan. Artinya ini sebuah jaminan yang gak main-main ini. Kalau bisa memenuhi kebutuhan anak yatim. Ya. Makanya yang majelis tahlil garingan kita di Kidul Pasar itu kan di sing ngundang sing kepanggonan tahlilan ya mek beber kloso tok, gak usah
Lho hukumin sedekah digawe apa? Kok biasane gawe mangan-mangan wis ngene sedekahmu gak usah dikei gawe bentuk makanan wis. Wis rupane dhuwit dikelumpukno ae. Engko akhir tahun dikek-kekno arek yatim. Itu sudah berjalan pirang tahun, Il? 12 tahun. Ya. Setahun walaupun kita cuma paling wong pira sing teko 10, 15 ngono ya. Nah, sekitar sakmono. Tapi dalam setiap tahun ya kita bisa mengumpulkan sekian juta ya untuk anak-anak yatim, lumayan gawe riyo. Lumayan buat digawe nyeneng arek yatim minimal kate riyo. Mereka iso tuku klambi anyar, mbok siji, mbok sarung anyar. Itu ya, barangkali ini perlu digalakkan ya. Jadi kita cuma latihan tok. Waktu itu kita habis bahas gini nih terus ya apa saya latihan wis. Latihan nek tahlilan gak arep-arep berkat, gak arep-arep suguhan, latihan. Ya, itu awalnya seperti itu. Tapi ya tetap ya sing tahlil berkatan ya si ono sih cuma kita bikin komunitas itu ya sing latihan tahlil gak arep-arep berkat dan suguhan ya. Dan sing latihan mek titik mungkin sing kutok sing perlu dilatih ya, sing lain wis lulus kabeh rupane ya. Sing liyane wis lulus, sing perlu dilatih sekitar wong 10 iku ya sak Kidul Pasar ya. Alhamdulillah kita tetap latihan terus sudah 12 tahun ini ya berjalan. Nah ini barangkali ini perlu di ya di apalah ono komunitas ya ada yang ngarani iku tahlil malaikat jare ngono kan gak butuh mangan gak butuh ngombe jadi tahlil malaikat ini sembuh sak karep-karepe cung jeneng ayo. Yang penting tujuan kita ada. Itu seingat saya dulu ide itu muncul setelah kita bahas ini makan harta anak yatim. Ya opo ya? Misale tahlil nek ngene tempate wong sing ninggal arek yatim iki mangan bagiane arek yatim opo ya opo iki wis ada keraguan di situ. Ya wallahu a'lam bu salah bu bener wis aku sing penting. Tapi buktine ya 12 tahun walaupun sakmono wonge ya sik berjalan insyaallah diridhoi oleh Allah. Wong hasilnya ya apik ya. Nggih. Dan juga itu bukan untuk jagani wong sing sajakno kepingin melok tahlilan cuma dhek wedi rek kepanggonan ngono lho. Waduh, awake kepanggonan iki wis pas-pasan ngono iki. Kok digawe sugu apa, kok sugu gak patek pantes kok diomongno wis akhire dhek wani gak melok tahlile wis ngono. Lah iki gawe jaga-jaga wong-wong sing koyo ngono wis melok tahlil dik kene wis sampean bondo beber kloso ngono tok ae wis mari wis. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi wallahu a'lam itu sebagai ikhtiar saja ya. Dan ini semuanya ya tidak lain berangkat dari bagaimana Islam itu menanamkan sifat welas. Welas kita itu memikirkan orang lain. Ya, seperti itu kan kita memikirkan orang lain ya. Bayangkan ya kalau di antara kita yang mungkin uripe sik pas-pasan ya. Uripe mungkin sik durung mapan. Terus kita mati ninggal anak-anak kecil, kita mbayangno ya apa ya anak-anakku mbek bojoku ya. Loh, saiki wong-wong mangan-mangan di omahku rek ya Allah ya apa iki? Bojoku ya apa iki? Anak-anakku ya apa? Oleh duit teko endi bojoku? Gak dipikirno ambek masyarakat. Ya wis pokoke. Sing tahlil akeh krutuk-krutuk ngono waduh. 7 dina kudu berkati. Lah iki kan lah terus gak ono sing takon, ya apa mbok rondo sampean iki ngono lho. Iki apa gawe arek sampean ono ta? Iki sing sampean gawe tahlil iki apa iki? Nggih kula utang, kula mecah celengane arek-arek apa gak tambah parah iku ayo. Kula njukuk tabungane anak-anak kula apa gak tambah parah iku. Iki kan kayak ngene-ngene kan kita ndak tahu ya harus dipikirkan ya ini dalam rangka kita welas asih lah ya. Karena welas ini penting ya. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini
ya kita dianjurkan ya dalam hati kita itu ada rasa welas. Sebenarnya rasa welas itu bisa kita awali, kita berpikir pada diri kita gitu loh. Kini lapo-lapo bayangno kalau itu diri kita ya apa sih? Ya. Sehingga kita bisa empati lah, bisa merasakan penderitaan orang. Welas itu diawali dari sifat empati, bisa merasakan penderitaan orang. Nah itu ya. Hadis ini termasuk hadis musalsal bil awaliyah binisbati ila ghalibi isnadi. Jadi ini hadis ini sanadnya bersambung ya. Dan alhamdulillah ya Al-Fakir, saya termasuk pernah mendapatkan sanad ini di majelisnya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki dan Sayyid Abbas bin Sayyid Alwi Al-Maliki. Waktu itu hadis ini diijazahkan pada hadirin ya. Tapi karena yang mengijazahkan bahasa Arab ya, sing nyaut qabiltu itu tidak semuanya, sing gak ngerti ya meneng tok maksudnya apa ya. Saya termasuk orang yang mengucapkan qabiltu ya. Jadi hadis ini hadis yang luar biasa, ini hadis yang harus kita jadikan prinsip ya. Ar-rahimuna yarhamur rahman ya. Orang-orang yang punya rasa welas asih pasti diwelas asih sama Allah. Maka irhamu man fil ardi, welas asihlah kalian kepada siapapun atau apapun yang di atas muka bumi ini. Bukan menungso tok saja ini, seluruhnya apapun kita welas ya. Maka yarhamukum man fis sama, maka Allah akan mengasihi sayangi. Ini sebenarnya apa yang kita inginkan dari Allah ya, itu mudah kita dapatkan. Dengan cara apa? Kita berikan itu kepada sesama manusia. Ya, kita kepingin welase Gusti Allah, ya kita welas saya mbek wong sak podo-podo. Pasti Allah welas. Ya. Kita kepingin mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, ya kita harus menjadi orang yang mudah mengampuni, nyepuro. Jadi Gusti Allah gampang. Kon kepintak lomani ya. Ya rek ngono kon sing loman ambek menungso. Mek ngono tok Gusti Allah itu. Ya. Man la yaghfur la yufar ya. Man la yarham la yurham. Tok. Sing gak gampang nyepuro, gak gelem nyepuro ya gak disepuro ambek Gusti Allah. Masa kita istighfar tapi kalau kita tidak jadi orang yang pemaaf ya kita tidak mungkin mendapatkan maafnya Allah. Kan bahasa gampangane kita minta itu kan ngongkon saja dalam Gusti Allah. Ya Allah ampunilah aku. Ya rek bahasa kasare Gusti sepurona aku ya. Kan ngongkon sepurona aku. Sama dengan nyuruh Allah kan. Bahasa kasare kan nyuruh, meminta itu kan nyuruh. Ya kan? Nah, ketika seseorang menyuruh sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan kan, jangankan ini sama Allah, sama sesama manusia saja encepi kok. Iya kan, seorang katakanlah atasan loh ini padahal nang bawahan. Bawahan itu seneni terus. Kalian kalau kerja itu yang disiplin, masuk tet itu wis kudu ono di kantor. Lah tapi atasane telat terus saya. Nah, ketika ngomong lah diencepi ambek sapa? Bawahane. Kalian harus disiplin. Awake dhewe ngono kan ngono. Ini padahal atasan ke bawahan, apalagi kalau seorang hamba kepada Allah. Gampangane ngongkon Gusti Allah tapi awake dhewe Gusti sepurona aku ya. Tapi nang wong tiada maaf bagimu lho ya apa ngono iki. Jadi Gusti kok nyimut kon ngongkon aku nyepuro kon dhewe gak iso nyepuro. Kon ngongkon dhewe ngongkon aku loman kon dhewe medhit ngono. Allahumma rzuqna rizqan wasian ya Allah, minta rezeki yang luas. Tapi pegawainya bayarannya diulur-ulur ngono. Disemayan-semayani. Lho iki kan ya gak imbang ngono. Nah, makanya doa itu harus ambil seimbang ambek kelakuane. Ya.
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yuhidufa fi asma'i. Ini kan doa itu harus sepadan. Berdoalah dengan asmaul husna. Tapi hati-hati dari penyimpangan asmaul husna. Penyimpangan asmaul husna. Kenapa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu akan membalas, memberi sesuatu yang kamu lakukan. Asmaul husna ini ya Rahman, ya Rahim. Berarti kan jaluk Rahman Rahim Gusti Allah. Tapi dek dewe mentoloan. Kan ya gak menyimpang namanya ini. Terus kita minta ya Rozak, kita sendiri juga tidak bisa memberikan rezeki kita kepada orang lain. Tapi kita ya Rozak. Ya. Itu namanya penyimpangan. Ya, penyimpangan ya gak dikei ya Gusti Allah nyimpang kok. Jadi doa itu harus disesuaikan. Kalau kita minta sama Allah apa ya kita harus itu yang kita lakukan. Ya. Makanya ini salah satunya ya kadang-kadang ini pelajaran dari Wahyarham Al-Walid Abu Yazid Dahlan ya. Nah, beliau itu misalnya mobil itu siap selalu. Duit receh itu siap, duit cilik itu siap. Nah, arek jaluk-jaluk misalnya dengan cara ngamen lah katakan. Sini. Ini pandangan satu sisi pandangan ya. Monggo kalau ada pandangan lain, mungkin ada sisi lain. Tapi ini pandangan beliau semacam itu. DKI beliau. Nah, kita jangan berpikir kok pas digawe maksiat. Kok pas digawe anu modele koyo ngono. Nah, pernah saya melakukan itu. Waktu metu sing sopire kate njoko tak goceli tangane. Gak usah. Ngopo modele koyo ngono. Mbek ngene-ngene tok. Ini wanting-wanting itu gak ngene kuping tok ndek irung, idep ndek apa ndek ngene iki pokoke modele. Gak usah. Sama beliau dikasih tambah waktu itu wis ngali terus diceluk. Rupane pikiranku beliau sudah sehari tibakno durung sehari ndelok menolak dikenekno ditolak dipanggil teman kene le tambah dikei wake sak genggam duit bro wis. Apa keterangan beliau? Apa? Kon delok arek iku apa? Maksiat ta? Maksiat nang sapa? Kan maksiat nang Gusti Allah. Duduk maksiat nang awakmu. Toh mek Gusti Allah sing dikei rezeki. Apa sih? Awakmu gak iso ngkei. Bek menawa dengan keikhlasanmu le, duit iki mang iso dadi apa? Wasilahe hidayahne arek iku. Kan kene gak ngerti. Wis bismillahirrahmanirrahim. Muga dadi wasilah hidayah. Wong menungso sik iso punya kesempatan malam yughir sebelum nyawa di tenggorokan kan dia masih bisa tobat. Itu pandangan beliau, ya. Terus iku kan ya padha ambek awakmu. Lah mek ngeten-ngeten tok. Lah padha ae awakmu ya mek ngene tok njaluk sembarang. Kan mek ngene-ngene tok kan. Ngene-ngene tok lek dhuwit 2000. Lah kon ya padha nang Gusti Allah ya padha mek ngene tok. Allahumma in kana rezeki fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mek ngene tok njaluk rezeki sing ndek langit, njaluk rezeki sing ndek bumi. Arek iku lho 2000 wis matur suwun. Kon mek ngene tok njaluk sembarang, padha ae mbek awakmu. Istilahnya yo gak bejaji kon. Kon njaluk yo gak bejaji, padha iku termasuk sindiran yo gaya awakmu iku. Kene yo sering gak bejaji, wong salat 2 rakaat ae njaluke Allahumma in kana rezeki fis sama fa anzilhu wa in kana haraman fatahhirhu barang waduh. So haram kula njaluk dibersihkan. Wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana Juwalu padahal mek 2 rakaat njaluk rezeki kabeh. Kan padha wis ngene 2000 wae padha. Terus kamu sendiri juga masih bermaksiat tapi kamu sih berharap apa rezekine teko Gusti Allah. Kon yo gak tau mandek teko maksiat, pendino maksiat. Motomu sering maksiat, lambemu sering maksiat, kupingmu sering maksiat. Yo tapi kon sik arep-arep rezeki teko Gusti Allah. Padha iki ngono sindiran nang kene arek-arek ngono. Itu pandangan beliau, mungkin ini pandangan dari segi filosofis ya. Mungkin ada orang yang pandangannya kita berarti ta'awanu alal ismi wal udwan wala ta'awanu alal ismi wal udwan kan ini termasuk. Kita jangan menolong mereka untuk berbuat maksiat. Loh, kini kan gak ngeru. Siapa ngerti arek sing ngene-ngene iku duwe emak ndek omah. Sing gak iso mlaku. Mule, mak iki mak tukono sego pecel. Lho kini kan gak ngerti ngono lho.
Ya ana sing digawe ngombe ana ya muga-muga bagian sing kon kei gak digawe ngombe ngono. Tapi saya pernah dengar juga dari guru saya, insyaallah rek rezekimu ku halal kon ikhlas gak bakal digawe maksiat ambek wong. Mas yo kon kekno sapa wae. Ini pasti digawe sesuatu sing manfaat atau sing standar lah digawe mangan, digawe ngombe ngono tok wis. Gawe bertahan hidup lah wis. Loh itu ada seperti itu. Ya. Jadi welas itu ya seperti itu. Kita itu jangan welas itu welas sampai wong sing api-api, sing nurut kene api, ae kabeh iso ae. Delok wong apik terus kene apik iku ya iso ae. Justru sing top welase iku delok wong elek kene iku sing ngapiki. Yo Gusti Allah itu maha welas iku. Welase kene kan ya kene loman nang kene wong sing loman sing apik. Ya. Mengke tangga kadang-kadang pilih-pilih. Ya tak kek ojo ngedit gak usah dikeki lho. Berarti kan sik pilih-pilih sih anu. Lah Gusti Allah lho gak pilih-pilih oleh ngekeki ngono ya. Kecuali di akhirat besok baru Gusti Allah pilih-pilih. Di dunia Gusti Allah gak pilih-pilih. Ar-Rahman, besok di akhirat Ar-Rahimi. Khusus kayak wong mukmin. Nah, ini apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sudah banyak cerita ada yang welas ambek anjing saja bisa mendatangkan welase Gusti Allah padahal dia ahli maksiat ya. Ini banyaklah cerita seperti itu ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Salah satu apa gaya orang itu mempressing kalimat, mempressing kata-kata itu dengan bahasa pertanyaan misalnya, dengan bahasa pertanyaan. Ya, untuk pressing supaya wong itu memperhatikan. Itu kadang-kadang bahasa pertanyaan. Kan ono ya. Misalnya wong tua sing nyeneni anak. Nyeneni anak kadang bahasa pertanyaan. Pinter ngono iku, ha? Apik ngono iku, Oh, jawab apik ngono cok ngono ya di sambel ke bapak. Ini bukan jawab, tidak perlu jawaban. Ini maksudnya pressing. Maksudnya apa? Pressing. Kadang itu pressing itu bisa dalam pertanyaan, bisa dalam bentuk perintah, tapi ini sebenarnya adalah larangan. Saking mangkeli biasanya ngono iku. Ya. Dikongkon, le cok penek-penek kok tiba lho ya, sik pancet ae. Menak sing dhuwur pisan akeh, sing dhuwur pisan. Wis akeh mentit ngono, mesti sandak tiba mesti sanu lho. Kan ngongkon ah. Ojo marah, "Oh nggih Pak, matur suwun." Lho. Ngarek gak cerdas iki berarti. Ini larangan yang mengandung apa? Iya, perintah. Ini larangan tapi perintah yang mengandung larangan keras ini loh. Jadi itu bahasa ya tipe bahasa yang ngono. Ini ya seperti itu. Kita disuruh berpikir. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Apakah kalian ini tidak tertolong? Apakah tertolong dan mendapatkan rezeki kecuali dengan orang-orang lemah kalian? Ya. Jadi kita ini tertolong dan mendapatkan rezeki dari orang-orang lemah kita. Orang lemah itu apa? Ya orang yang tidak memiliki kelebihan seperti kita. Ya kan dunia ini ngono kan. Rezeki kita itu dari orang-orang lemah kita. Iya kan, wong pinter rezekinya teko wong bodoh. Kenapa wong bodoh? Wong karena dia pinter, akhirnya wong bodoh iki butuh ambek kepinterane, akhirnya gelem bayar. Lah padha pinternya kan gak butuh akhirnya. Kan dari butuh pertama kan. Butuh akhirnya dia mendapatkan rezeki. Ya. Lah wong pinter dibutuhno wong bodoh. Berarti rezekine wong pinter iki teko wong bodoh. Termasuk rezekine dokter itu teko wong loro, kan wong loro. Ya dokter ya gak oleh rezeki. Sak Malang waras kabeh. Doktere tenguk tolat. Ya opo rek gak wong loro blas iki. Akhire doktere iso ngopname. Berarti dokter oleh rezeki teko wong loro. Lho iya, semua itu berkaitan. Ini Rasulullah itu telon-talakon gak sadar ta. Karena kita sering gak sadar. Kita meremehkan orang yang lebih wong sugih ngremehno wong melarat. Padahal rezekine wong sugih teko wong melarat. Sampai kenikmatane wong sugih teko wong melarat. Sampai
Apa wong sugih terbantu dengan orang melarat. Ayo karena orang melarat iki. Akhirnya dia mudah mencari pembantu. Pembantu amal melarat. Harus dikongkoni. Ngono karek nduding tok, karek merentah tok. Akhirnya wong sugih ini nikmat, ya kan? Ini. Tapi coba rek gak ono wong melarat ae, wong sugih. Ngongkon sapa? Ngongkon padha sugih kok kira gelem. Umbahno motorku, umban dhewe motorku dhewe tak umbar ngono. Padha duwe montore rek ngono lho. Gak iso malian. Terus ya apa kate ngongkon ngono. Ya wong melarat iki buktine golongane yu iki saking melarati gelem ninggalno desane hanya untuk bayaran sakmono lho. Dikongkoni bendina 24 jam turu dibuka kudu gelem tengah wengi yuk ngono wis gak ono waktu padahal dia kerja 24 jam ndak mungkin paling 8 jam. Tapi pembantu yang tinggal di rumah sewaktu-waktu dikongkon kudu gelem. Ya. Saya ndak ada tumon pembantu terus bukan jam kerja saya Pak, maaf ya ngono lho. Ya diusir kan jam kerja kon wis bukakno lawang sembarang jam pira kudu siap. Padahal bayarannya sakmono iku. Iku nek gak saking melarati gak kira gelem iki. Itu kan terbantu, ya. Kadang-kadang membantu nih keliru titik dipisu-pisu. Oh, gak entos yuk ngono. Jadi pembantu keluar entos dadi dosen Pak, gak dadi pembantu Pak. Ini gara-gara gak entos ini mulanya kalau dadi pembantu. Ini kita harus berpikir, kadang kita ndak sadar. Loh iya, makanya orang itu harus berbuat baik sama siapapun. Kiai kudu berbuat baik ambek santrine. Karena dai dadi kiai itu karena anak santrine. Saya ya harus menghargai jenengan semuanya. Karena saya ngomong ini ki ono gunane karena ono sing teko. Misalnya karena sing teko blas lau gendeng ngomong dhewe. Ono gawe ini gak mungkin. Ya karena ada sampean malah aku ono regane koyo yo-yo. Iya kan? Semakin akeh sing teko, waduh semakin mulya. Udah 1 juta umat lho. Ini segelintir umat kan, ambil 1 juta umat kan jelas duran 1 juta umat. Berarti sing nggarai mulya kan umate. Ya, segelintir apa 1 juta ngono tok. Nah, inilah makanya kalau kita seperti ini maka kita dikai kelebihan opo ae tidak ada rasa ghamtun nas wa batrul haq itu ndak ada, merendahkan orang itu akhirnya ndak ada. Masya Allah, ini yang kita sering lalai ya. Terus, semoga dengan kita mempelajari ini semuanya tabarukan ya dengan kitabnya ulama kita, dengan Quran hadis yang kita baca, dengan kita baca imam-imam hadis muhaddisinnya wal Bukhari an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, kita menyebut nama-nama beliau itu jangan dikira loh ya. Di situ kita juga mendoakan beliau ya radhiyallahu anhu. Itu kita sudah mendoakan beliau. Sambung kita dengan nama-nama itu. Insyaallah Allah memberikan hidayah melalui majelis kita ini. Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang welas, orang-orang yang punya jiwa rahmah ya. Dan semoga jiwa rahmah ini bisa tertanam kepada seluruh anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa restunya. Insyaallah tanggal 18 nanti saya mendapatkan amanat untuk mengawal dan membimbing jamaah Haji Nurul Ulum sejumlah 146 orang. Nyuwun pangestune semuanya. Semoga saya bisa diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dan amanat membimbing melayani jamaah dengan ikhlas, sabar, istiqomah dan amanah ya. Amin Allahumma amin. Dan semoga dulur-dulur semuanya baik yang sudah lebih-lebih yang belum dipanggil oleh Allah SWT segera ditakdir oleh Allah SWT untuk ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Ala diniyat wa kulli misalul hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.